Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Fasyaramena dengan notar 2302042 dari kelas MTJ 1.2. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah karakteristik kendaraan bermotor yang diampu oleh Bapak Insinyur Fadli Rozak MPDMT. Nah, yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu seputar pemindah daya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pemindah daya itu. Jadi, pemindah daya adalah sejumlah mekanisme yang memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin untuk menggerakkan roda-roda kendaraan. Adapun garis-garis besar ataupun hal-hal yang akan dibahas pada bab pemindah daya kali ini terdiri dari 6 bagian, yaitu pertama kopling, setelah itu transmisi manual, setelah itu transmisi otomatis, propeller shaft, diferensial, dan yang terakhir poros penggerak. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besar ataupun secara umum mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu kopling. Kopling itu terletak di antara mesin dan transmisi yang menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi secara perlahan, sehingga dapat menggerakkan kendaraan dengan lembut. Setelah itu, transmisi manual adalah jenis transmisi pada kendaraan bermotor yang memungkinkan pengemudi untuk secara manual mengubah gigi-gigi kendaraan. Setelah itu, transmisi otomatis ialah jenis transmisi pada kendaraan bermotor yang secara otomatis mengubah gigi-gigi kendaraan tanpa campur tangan pengemudi. Setelah itu, propeller shaft adalah sebuah komponen dalam sistem transmisi kendaraan yang bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda penggerak. Setelah itu, diferensial adalah sebuah komponen yang terdapat dalam sistem penggerak roda kendaraan bermotor yang memungkinkan roda-roda penggerak untuk berputar pada kecepatan yang berbeda. Setelah itu, yang terakhir yaitu poros penggerak ialah sebuah poros yang berfungsi menggerakkan roda-roda kendaraan yang menggunakan sistem suspensi independen. Penjelasan lebih lanjut tadi itu yang saya bahas penjelasan secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagian-bagian atau subbab yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu kopling. Adapun rangkaian-rangkaian kopling terdiri dari 3, yaitu plot kopling, tutup kopling, dan mekanisme penggerak. Yang pertama yaitu plot kopling. Plot kopling atau clutch disc diperlukan untuk dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Plat kopling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Yang kedua yaitu tutup kopling. Tutup kopling atau clutch cover terikat pada roda penerus mesin oleh beberapa baut dan berputar bersama-sama dengan plat kopling sesuai dengan kecepatan mesin. Yang ketiga yaitu mesin penggerak. Mekanisme penggerak ini ada 2 tipe kopling dan dibedakan dari cara bekerjanya, yaitu kopling hidraulis dan kopling mekanisme yang menggunakan kabel. Setelah itu, adapun persyaratan kopling. Yang pertama yaitu harus dapat menghubungkan transmisi dengan mesin secara lembut. Setelah itu, pada saat menghubungkan ke transmisi harus dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. Dan yang terakhir, harus dapat membebaskan hubungan dari transmisi dengan sempurna dan cepat. Selanjutnya yaitu transmisi manual. Pada jalan yang mendaki, seperti pada gambar pertama, itu terdapat mobil yang sedang mendaki. Roda penggerak memerlukan tenaga yang lebih besar, sehingga kita harus memiliki beberapa bentuk mekanisme perubahan momen. Tetapi, momen yang besar tidak diperlukan selama kecepatan tinggi pada saat roda membutuhkan putaran yang cepat. Pada saat mobil menempuh jalan rata, seperti pada gambar yang kedua, momen mesin cukup untuk menggerakkan mobil. Disinilah transmisi manual digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara menukar kombinasi gigi untuk merubah tenaga mesin menjadi momen sesuai dengan kondisi perjalanan kendaraan. Selanjutnya yaitu transmisi manual, transmisi untuk kendaraan FR atau mesin depan penggerak belakang. Pada umumnya, transmisi terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Di antaranya clutch housing, transmission case, input shaft, counter shaft and counter gear, output shaft and gear, reverse gear, gear shift mechanism, dan yang terakhir extension housing. Nah, bagian-bagian ini dapat letak-letaknya dapat kita lihat pada gambar yang sudah saya letakkan di PowerPoint ini. Selanjutnya yaitu transmisi untuk kendaraan FF atau mesin depan penggerak depan. Transmisi jenis FF yang digabung menjadi satu dengan diferensial biasa disebut transaxle. Transaxle mempunyai bagian-bagian utama sebagai berikut: transaxle case, transmission case, input shaft and gears,
transmission case cover, dan yang terakhir gear shift mechanism. Nah, bagian-bagian ini letaknya dapat kalian lihat pada gambar yang sudah saya letak di PowerPoint ini. Selanjutnya yaitu transmisi otomatis. Nah, kopling dan transmisi yang bekerja secara otomatis itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama torque converter, planetary gear unit, dan hydraulic control unit. Yang pertama yaitu torque converter. Torque converter berfungsi sebagai kopling otomatis. Di samping itu juga berfungsi untuk memperbesar momen mesin. Nah, torque converter terdiri dari pump impeller, turbin runner, dan stator. Stator terletak di antara impeller dan turbin. Torque converter diisi dengan ATF atau Automatic Transmission Fluid, dan momen mesin dipindahkan dengan adanya aliran fluida. Bagian yang kedua yaitu planetary gear unit atau dalam bahasa Indonesianya roda gigi planetary. Roda gigi planetary menerima tenaga gerak dari turbin runner di dalam torque converter dan berfungsi sebagai pembantu transmisi seperti roda gigi planetary terdiri dari 3 roda gigi, ring gear, pinion gear, dan sun gear, dan planetary carrier. Roda-roda gigi input, output, dan stationary dibuat untuk memindahkan dan membalikkan momen mesin. Umumnya, 2 pasang roda gigi planetary digunakan untuk tipe kendaraan dengan transmisi otomatis 3 kecepatan, dan 3 pasang roda gigi planetary digunakan pada tipe kendaraan transmisi otomatis dengan 4 kecepatan. Yang selanjutnya yaitu sistem pengontrol hidraulis. Sistem pengontrol hidraulis atau hydraulic control system direncanakan untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stationary dari roda gigi planetary dan planetary carrier sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan atau kecepatan kendaraan, membukanya throttle, beban, dan lain-lain. Adapun bagian-bagian yang telah saya sebutkan ini letak-letaknya bisa dilihat dari gambar yang telah saya letak di PowerPoint ini. Selanjutnya yaitu propeller shaft. Propeller shaft pada umumnya dibuat dari tabung pipa baja yang memiliki ketahanan terhadap gaya puntiran atau bengkok. Propeller shaft dibuat sedemikian rupa agar dapat memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial dengan lembut tanpa dipengaruhi akibat adanya perubahan. Untuk tujuan ini, universal joint dipasang untuk meredam perubahan sudut dan untuk melembutkan perpindahan tenaga dari transmisi ke diferensial. Pada kendaraan dengan penggerak roda belakang atau penggerak 4 roda, propeller shaft biasanya terletak di bawah mobil dan berjalan sepanjang bagian bawah kendaraan, menghubungkan transmisi di bagian depan dengan diferensial di bagian belakang. Sedangkan pada kendaraan dengan penggerak roda depan, propeller shaft tidak diperlukan karena transmisi terhubung langsung ke roda depan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu diferensial. Komponen otomotif pada diferensial ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu final gear dan yang kedua yaitu differential gear. Yang pertama yaitu final gear. Final gear differential terdiri dari drive pinion dan ring gear. Tipe helical gear dipasang pada kendaraan penggerak roda depan dan tipe high point bevel gear pada kendaraan penggerak roda belakang. High point bevel gear. Drive pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Perbandingan persinggungan roda-roda giginya besar dan bekerjanya sangat halus. Selama roda-roda gigi berkaitan satu sama lainnya, tipe high point bevel gear harus dilumasi dengan oli high point gear yang memiliki oli film yang kuat. Selanjutnya yaitu catatan penting dari high point bevel gear ini mempunyai permukaan gigi dan kecepatan menggelincir yang kuat. Tingkat oli high point gear GL5 API Service Classification yang dapat digunakan. Tipe ini mempunyai viskositas yang cukup untuk membentuk lapisan minyak atau oli film pada permukaan metal untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara metal. Selanjutnya yaitu differential gear atau roda gigi diferensial diperlukan untuk unit roda gigi diferensial. Roda kanan dan kiri tidak selalu berputar pada kecepatan yang sama disebabkan keadaan jalan, terutama pada saat membelok. Untuk tujuan ini diperlukan bagian khusus yang dapat memutarkan roda-roda pada kecepatan yang berbeda. Perbandingan antara jarak tempuh roda bagian dalam A dengan jarak tempuh roda bagian luar B pada saat membelok sejauh busur seperti pada gambar. Roda bagian luar B digambarkan dengan arah panah di mana radiusnya dengan jarak 0
pi B. Sementara roda bagian dalam A digambarkan dengan arah panah di mana radiusnya dengan jarak 0 sampai A. Oleh sebab itu, jarak tempuh roda bagian luar lebih panjang daripada roda bagian dalam. Dengan demikian, roda bagian luar bergerak lebih cepat dan berputar lebih cepat daripada roda bagian dalam. Yang terakhir yaitu poros penggerak. Poros penggerak atau driver shaft adalah komponen utama dalam sistem transmisi kendaraan bermotor yang bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari transmisi atau transfer case ke diferensial atau roda penggerak. Ini berperan dalam menyediakan gaya dorong yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan, baik melalui roda belakang pada kendaraan penggerak roda belakang atau roda depan pada kendaraan penggerak roda depan, atau bahkan kedua-duanya pada kendaraan penggerak 4 roda. Poros penggerak biasanya terbuat dari logam seperti baja atau aluminium dan berbentuk silinder yang panjang. Nah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya jelaskan pada materi pemindah daya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.